lagi di channel Tesananda. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu energi potensial dan potensial listrik. Bagi yang belum subscribe channel Tesananda, silakan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tesananda berikutnya. Di video kali ini kita akan meneruskan materi listrik statis kita pada subbagian energi potensial listrik. Kita langsung ke materi ya. Ibu misalkan, ibu memiliki sebuah muatan, misalkan di sini ada muatan negatif. Kita sebut dengan ini muatannya Q1. Kemudian di sini ada muatan lagi, muatan lain yang bermuatan negatif juga. Ini adalah kita sebut dengan Q2. Nah, kalau kedua muatan ini kita dekatkan, apa yang terjadi? Dia akan melakukan gaya tolak menolak. Misalkan jarak antara Q1 dan Q2 ini kita umpamakan dengan R seperti biasa. Q1 akan bergerak jauh mungkin ke kiri dan Q2 akan bergerak jauh ke kanan. Dengan gaya di sini kita sebut dengan F12, berarti di sini adalah F21. Kalau seandainya kita tidak jaga, maka Q2 akan terus ke kanan, Q1 akan terus ke kiri, sehingga mereka akan semakin jauh, sehingga R-nya jelas adalah berubah. Kita menginginkan jarak R-nya tetap seperti ini, karena kalau kita biarkan, kita tidak jaga, dia R-nya jelas akan berubah. Nah, disinilah diperlukan adanya energi untuk menjaga agar nilai R-nya tetap seperti ini. Yang disebut dengan energi potensial listrik adalah usaha untuk memindahkan muatan uji ke suatu tempat di sekitar muatan sumber. Energi potensial itu dilambangkan dengan EP, sama seperti energi potensial yang sudah kalian pelajari dari SMP. Jadi kalau kita rumuskan, energi potensial itu adalah usaha. W, ya usaha. Bagaimana rumus usaha? Usaha itu adalah F dikali S, gaya dikali perpindahan. Gayanya di sini adalah gaya Coulomb, sedangkan perpindahannya ini adalah jarak antara dua muatan. Jaraknya di sini kita simbolkan dengan R. Sehingga rumus EP ini bisa kita tuliskan, EP sama dengan rumus F itu adalah K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat dikali S-nya kita ganti dengan R. Sehingga di sini bisa kita mudahkan dan kita mendapatkan rumus EP berarti sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R. Jadi rumus energi potensial hampir sama dengan rumus gaya Coulomb, rumus F, tetapi yang membedakan nanti adalah R-nya tidak kuadrat. Itu saja yang perlu kamu ingat. Nah, apa bedanya lagi dengan gaya Coulomb? Bedanya, energi potensial ini adalah termasuk besaran skalar. Jadi ini adalah termasuk besaran skalar, jadi dia tidak memiliki arah. Nanti kalau seandainya dalam soal Q-nya diketahui dalam negatif, berarti dalam perhitungan negatif itu kamu masukkan ke dalam perhitungan. Jadi sebagai catatan, sekali lagi ibu ingatkan, tanda negatif masuk ke perhitungan. Jadi bedakan nanti dengan gaya dan medan listrik. Dengan Q itu adalah muatan, satuannya Coulomb, R itu adalah jarak dua muatan, itu meter, K itu adalah konstanta Coulomb yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, dan EP itu adalah energi potensial. Satuan energi itu sama seperti satuan usaha, yaitu Joule yang sering kamu tulis nanti dengan J besar. Nah, misalkan di sini ada sebuah muatan, kita sebut dengan Q, misalnya bermuatan positif. Kemudian di sini ada muatan uji, kita taruh muatan uji, misalnya kita umpamakan dengan Q kecil, kita sebut dengan Q1. Jarak dari muatan sumber ke muatan uji ini kita sebut dengan R1. Ini misalnya bermuatan positif. Kalau ditanya berapakah energi potensial di Q1, maka pasti kamu akan menjawab bahwa EP di posisi 1 itu adalah K dikali Q dikali Q1 per R-nya adalah R1. Kemudian bagaimana kalau Q1 sekarang berpindah tempat dari R1, sekarang misalnya dia berpindah tempat ke posisi 2. Misalnya ini adalah nilai Q1, tapi R-nya sekarang itu adalah R2. Maka EP di posisi 2 itu adalah K dikali Q dikali Q1 per R2. Untuk berpindah tempat dari posisi Q1 ke Q2 memerlukan usaha. Usaha itu adalah seperti yang sudah kalian pelajari dari SMP, usaha adalah perubahan energi. Dalam hal ini perubahan energi potensial.
Berarti karena usaha adalah perubahan energi potensial, berarti potensial akhir berarti EP2 dikurangi EP1. Jadi kalau ditanyakan usaha, maka rumusnya akan seperti ini. Dengan W itu adalah usaha, satuan usaha sama dengan energi yaitu Joule. Misalkan ya, di sini Ibu memiliki muatan Q1, misalkan positif. Kemudian di sini ada muatan Q2 bermuatan negatif, dan di sini ada muatan Q3. Oke, kita misalkan muatannya positif. Seperti ini. Kalau nanti di soal ditanya berapakah besarnya energi potensial dari sistem ini, maka kamu tinggal menjumlahkan interaksi antara semua muatan yang ada di sini. Yang pertama berarti kita cari interaksi antara Q1 dengan Q2. Kemudian interaksi antara Q1 dengan Q3. Interaksi antara Q1 dengan Q2 kita sebut energinya itu adalah, kita sebut coba dengan energinya itu EP12 misalnya. Tinggal kamu jumlahkan saja. Jumlahkan interaksi antara Q1 dengan Q3. Berarti kita sebut di sini dengan EP13. Karena sudah selesai Q1 ke Q2 dan ke Q3, kita beralih ke Q2 sekarang. Berarti tinggal kamu jumlahkan lagi. Q2 interaksinya dengan Q1 berarti di sini adalah EP21. Karena di sini sudah ada EP12 jadi tidak ada double ya, tidak ada penulisan double, jadi itu tidak perlu kita tuliskan. Jadi EP12 sama dengan EP21. Oke. Nah, sekarang setelah ke Q1 sudah berarti Q2 dengan Q3. Di sini berarti kita tulis dengan EP23 plus. Kemudian kita interaksikan antara Q3 dengan Q1 dan Q3 dengan Q2. Interaksi Q3 dengan Q1 akan menghasilkan EP31. Nah, di sini sudah ada EP13. EP31 nilainya sama dengan EP13, jadi tidak perlu ditulis. Jadi tidak ada penulisan double ya. Kemudian interaksi Q3 dengan Q2 itu kita tulis dengan EP32. Di sini sudah ada juga EP23. Itu nilainya juga sama. Jadi kalau Ibu tulis EP12 sama dengan EP21. Kemudian EP13 sama dengan EP31. EP23 sama dengan EP32. Nilainya itu sama. Jadi tidak ada penulisan double sehingga tidak perlu lagi kita tulis untuk yang EP32. Sehingga rumusnya hanya begini nanti, seperti ini nanti kalau gambarnya seperti ini. Nah, R-nya yang mana? Berarti yang di sini ini adalah R12. Kemudian yang di sini itu adalah R13. Yang di sini itu adalah R23. Karena rumus EP12 itu artinya kalau kita uraikan K dikali Q1 dikali Q2 per R12. Ingat, EP tidak isi kuadrat. Plus, kalau EP13 berarti K dikali Q1 dikali Q3 per R13. Plus, EP23 K dikali Q2 dikali Q3 per R23. Jadi kalau kita uraikan akan seperti ini nanti. Tinggal kamu menghitungnya. Nah, bagaimana kalau Ibu memiliki 4 buah muatan misalnya ya. 4 buah muatan membentuk segi 4 seperti ini misalnya. Ini ya kita sembarang saja ini menulis muatannya. Ini kita sebut misalnya dengan Q1, Q2, Q3 dan Q4. Ditanya EP sistem, bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita interaksikan semua muatan yang ada di sini. Maka kalau kita uraikan akan menjadi EP sama dengan, kita interaksikan dulu Q1 dengan semua muatan yang ada di sini. Q1 dengan Q2 akan menghasilkan EP12 ditambah Q1 dengan Q3 akan menghasilkan EP13 ditambah Q1 dengan Q4 akan menghasilkan EP14. Sudah untuk Q1. Ke Q2 ditambah, berarti 2 dan 3 akan menghasilkan EP23 ditambah 2 dengan 4 akan menghasilkan EP24 ditambah 2 dengan 1 akan menghasilkan EP21. Di sini sudah ada EP12, jadi tidak usah ditulis. Sekarang ketiga, 3 dengan 4 akan menghasilkan EP34 ditambah 3 dengan 1 akan menghasilkan EP31. Di sini sudah ada EP13, berarti tidak usah ditulis. Kemudian 3 dengan 2 akan menghasilkan EP32. Di sini juga sudah ada EP23, jadi tidak usah ditulis. Ya, beralih ke Q4.
Q4 dengan Q1 akan menghasilkan EP41. Di sini sudah ada EP14, nggak usah ditulis. Q4 dengan Q2 berarti EP42. Di sini sudah ada EP24, berarti nggak usah ditulis lagi. Kemudian Q4 dengan Q3 berarti EP43. Di sini sudah ada EP34, berarti tidak usah ditulis juga. Sehingga rumusnya akan sampai di sini saja. Masalah kalian adalah mungkin mengenai jaraknya sekarang. Q1 dan Q2 misalnya ya, kita umpamakan ini adalah jaraknya itu adalah R12, kemudian ini jaraknya adalah berarti R23, ini jaraknya adalah R34, ini jaraknya adalah R41 gitu misalnya. Nah, di sini kalian akan memerlukan jarak dari 1 ke 3. Jarak dari 1 ke 3 berarti kamu harus membuat di sini garis hubung. Ini adalah R13 atau sama dengan R31. Berapa garis hubungnya ini berarti kamu nanti akan menerapkan teorema Pythagoras di sana. Dengan cara yang sama juga kamu mencari yang kamu perlukan ini adalah R24. Jadi saat menjawab tentang EP24, kamu memerlukan R24 ya. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Di sini kamu harus tarik garis seperti itu. Jadi R24-nya ya di sini. Dengan teorema Pythagoras juga nanti. Sebagai contoh soal untuk lebih membuat kalian mengerti. Ada 3 buah muatan seperti ini dengan nilai Q1 min 45, Q2 36, Q3-nya 5. Kemudian energi potensial listrik di muatan Q3 adalah kita buat interaksi seperti tadi. EP3 kita sebut itu adalah interaksi antara Q3 dengan Q2 dan Q3 dengan Q1. Berarti bisa kita tulis di sini EP31 ditambah EP32. Ya, karena cuma ada 3 buah muatan. Nah, berarti di sini kita memerlukan jarak antara Q3 dengan Q1. Nah, oke, diketahuinya kalian buat sendiri ya di catatan kalian. Berarti kita di sini memerlukan nilai R31 karena di sini belum ada. Nah, berapa nilai R31? Sesuai dengan teorema Pythagoras karena di sini dia berbentuk segitiga. Berarti R31 itu adalah akar dari R12 kuadrat ditambah R23 kuadrat. Seperti itu saja. Karena di sini satuannya cm, oke kita biarkan dulu dalam cm untuk mempermudah kita menghitung. Nanti terakhir aja kita jadikan meter ya. Berarti nilai R31 dari sini adalah akar. Berarti di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti akar 9 ditambah 16. Ini adalah sama dengan akar 25. Berarti nilai R31 adalah 5 cm. Kita langsung jadikan meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti EP 3 sama dengan masukkan ke rumus K dikali Q3 dikali Q1 per R31 ditambah K dikali Q3 dikali Q2 per R32. Sama-sama ada K dikali Q3 boleh kita keluarkan. Berarti K dikali Q3 di sini sisanya adalah Q1 per R31 ditambah di sini adalah Q2 per R32. EP3 sama dengan. Nah, untuk yang diketahui jangan lupa untuk menjadikan dia dalam kolom. Berarti kita kalikan 10 pangkat min 6. Berarti ini nanti akan menjadi, Ibu hapus, berarti ini kita jadikan kolom berarti min 45 kali 10 pangkat min 60. Ini 36 kali 10 pangkat min 60. Ini 5 kali 10 pangkat min 60. Sehingga di sini berarti EP3 sama dengan K berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q3 nilainya 5 kali 10 pangkat min 6 dikali Q1 nilainya adalah min 45 kali 10 pangkat min 6 per R31. R31 tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi ingat, kalau dia negatif tetap kamu masukkan hitungannya negatif juga karena ini adalah besaran skalar. Kemudian ditambah Q2 nilainya adalah 36 kali 10 pangkat min 6 per R32. R32 itu berarti jarak 3 dengan 2 itu adalah 4 cm. 4 cm itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita kalikan dulu yang di sini. 9 kali 5 45 kali 10 pangkat 9 dikurangi 6 3 dikali. Ini kita langsung bagi ya.
45 dibagi 5 berarti min 9 kali 10 pangkat. Min 2 di bawah naik akan menjadi plus 2. Berarti min 6 ditambah 2 akan menjadi min 4. Ditambah, juga tinggal langsung ibu bagi. 36 dibagi 4 itu adalah 9. Dikali 10 pangkat min 2 juga di bawah naik menjadi 10 pangkat plus 2. Plus 2 dikurangi 6 yaitu 10 pangkat min 4. Seperti itu. Berarti di sini ada min 9 ditambah 9. Min 9 tambah 9 jelas adalah 0. 0 dikali 45 menghasilkan EP3 sama dengan 0 Joule. Baik, kita lanjutkan sekarang pada materi subbagian potensial listrik. Yang dimaksud dengan potensial listrik adalah energi potensial listrik per satuan muatan. Oke, berarti kalau kita tulis rumusnya, potensial listrik itu dilambangkan dengan V besar. Berarti dari pengertiannya itu adalah energi potensial listrik EP per satuan muatan per Q. Kalau EP kita uraikan maka bisa ditulis K dikali Q per R, gitu ya. Per sekarang dengan Q lagi. Ini ada yang bisa kita mudahkan, muatan ujinya kita hilangkan sehingga V sama dengan K dikali Q per R. Sama dengan rumus apa ini kira-kira? Ini sama dengan rumus medan listrik. Apa bedanya? Di medan listrik pernya per R kuadrat, tapi di sini pernya per R saja. Apalagi yang berbeda dengan medan listrik? Yang berbeda, kalau medan listrik itu adalah besaran vektor, kalau potensial listrik ini adalah besaran skala. Berarti sama dengan tadi energi potensial listrik. Kalau nanti dalam soal ada Q-nya yang bermuatan negatif, maka dalam perhitungan kamu masukkan tetap nilainya itu adalah negatif. Nah, ibu misalkan memiliki 4 buah muatan. Misalnya di sini ada Q1, kemudian di sini ada Q2, kemudian di sini ada Q3, di sini ada Q4. Oke. Muatannya kita sembarang aja, misalkan ini min plus min. Misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini ada sebuah titik. Kita misalkan ini adalah titik P misalnya. Berapakah potensial listrik di titik P? Biasanya pertanyaannya nanti akan seperti itu. Maka kita harus menganalisis jarak dari Q1 ke P, gitu ya. Ini kita sebut nanti dengan misalnya R1. Kemudian jarak dari Q2 ke P, ini kita sebut nanti dengan R2. Jarak Q3 ke P, ini kita sebut nanti dengan R3. Jarak Q4 ke P kita sebut dengan ini adalah R4. Sehingga kalau kita tulis berarti potensial listrik di titik P kita tulis dengan VP itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Tinggal kalian jumlahkan seperti itu saja. Kalau kalian mau menguraikan berarti VP sama dengan V1 itu berarti adalah K dikali Q1 per R1 ditambah K dikali Q2 per R2 ditambah K dikali Q3 per R3 ditambah K dikali Q4 per R4. Kemudian karena sama-sama ada K, berarti boleh saja kamu tulis K-nya di luar seperti ini. Ya kan? Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3 ditambah Q4 per R4. Ini jadinya rumusnya kalau kalian uraikan. Ini kalau 4 ya. Nanti sesuaikan dengan soal. Intinya tinggal kamu jumlahkan seperti ini untuk mencari potensialnya. Dengan V itu adalah potensial listrik. Apa satuan potensial listrik? Kalau kita lihat tadi dari rumus, berarti V itu adalah EP per Q. Ini berarti satuannya adalah Joule per Coulomb. Berarti bisa ditulis Joule per Coulomb. Joule per Coulomb itu sering kalian sebut dengan istilah nanti volt. Kemudian ada istilah beda potensial listrik. Beda potensial listrik ini terjadi apabila suatu muatan berpindah tempat dari satu posisi ke posisi yang lain. Misalnya, ibu memiliki satu muatan sumber, misalnya Q. Kemudian di sini ada di titik A ada sebuah muatan sebesar Q. Jarak antara Q ke Q kecil ini kita sebut dengan R1. Maka saat berada di titik A, potensial listriknya di sini bisa kita sebut dengan istilah VA. Kemudian muatan Q ini berpindah tempat dari titik A misalnya menuju ke titik B misalnya ya. Di sini ada titik B. Berarti jarak antara Q ke titik B itu kita umpamakan dengan R2. Di titik B
B, potensial listriknya itu adalah kita sebut dengan VB. Perubahan potensial listrik dari VA menjadi VB itulah yang disebut dengan beda potensial. Berarti bagaimana rumusnya? Berarti kita sebut VAB itu adalah VB dikurangi VA. VAB itu berarti beda potensial itu bisa kita tulis dengan delta V ya. Delta V sama dengan VAB sama dengan VB min VA. Kita ada konsep berarti V potensial tadi itu adalah EP energi potensial dibagi muatan. Muatannya itu adalah muatan uji ini ya, Q ya. Sehingga kita bawa ke sini sekarang. VB berarti itu adalah EPB dibagi Q dikurangi VA itu adalah EPA dibagi Q. Sehingga VAB itu sama dengan EVB min EPA per Q. EPB min EPA itu adalah delta EP ya. Berarti ini bisa ditulis delta EP per Q. Delta EP itu adalah usaha, sehingga bisa ditulis VA atau beda potensial antara A dan B itu sama dengan usaha dari A ke B per Q. Nah, sebagai contoh, pada persegi panjang ABCD seperti gambar, AB-nya itu adalah 6 cm, berarti di sini adalah 6 cm. Kemudian BC-nya 8 cm, berarti di sini 8 cm. Kemudian terdapat muatan AB dan C berturut-turut, berarti betul langsung diketahui ya. Berturut-turut berarti QA-nya itu adalah plus 4 mikrokulum, jadikan kulum berarti plus 4 kali 10 pangkat min 6 kulum. Kemudian QB itu berarti adalah min 5 mikrokulum, min 5 kali 10 pangkat min 6 kulum. QC-nya itu adalah plus 3 mikrokulum, berarti plus 3 dikali 10 pangkat min 6 kulum. Nah, jarak dari RAB, ibu tulis di sini 6 cm, itu berarti 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RBC ini berarti sama nilainya dengan RAD. Ya, ini jelas sama dengan ini. Kemudian RAB ini juga akan sama nilainya dengan RDC. Berarti ini adalah nilainya adalah 8 cm atau 8 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanya tentukanlah potensial listrik di titik D. Yang ditanya itu adalah V di titik D-nya berapa. Berarti VD, kita tulis dulu ya. VD berarti interaksikan D dengan A, berarti di sini akan ada V, kita anggap VA ditambah D dengan B, kita sebut dengan V. Oke, VDA biar kalian nggak bingung. Kemudian di sini ada VDB ditambah D dengan C, itu ada VDC. Jadi sama seperti energi potensial yang tadi, tinggal menginteraksikan seperti itu. Berarti VD sama dengan, berarti VDA berarti adalah K dikali QA per RDA ditambah K dikali, berarti di sini adalah QB per RDB ditambah, berarti di sini adalah K dikali QC per RDC. Berarti VD sama dengan, K-nya taruh di luar saja, berarti QA per RDA ditambah QB per RDB ditambah QC per RDC. Kita cek sekarang RDA itu berarti sama dengan RAD. Berarti sudah ada di sini 8. Kemudian RDB, nah itu yang belum ada. RDC itu berarti sama dengan RAB, yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat min 2. Yang belum ada adalah nilai RDB. Berarti kita harus hitung dulu seperti tadi. Kita buat garis lurus seperti ini. Nah, dia akan membentuk segitiga. Ini adalah RDB. Berarti pakai teorema Pythagoras lagi seperti tadi. RDB sama dengan akar. Berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Tinggal seperti itu. Berarti RDB sama dengan akar 36 ditambah 64. Berarti RDB sama dengan akar 100. Berarti RDB sama dengan 10. Ini baru cm. Kita jadikan meter, berarti 10 pangkat kali 10 pangkat min 2. Berarti RDB sama dengan 10 pangkat min 1 meter atau 0,1. Nah, setelah mendapatkan nilai RDB, kita sudah bisa langsung masukkan ke rumus ini.
VD sama dengan K adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali QA nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 6 per RDA berarti 8 kali 10 pangkat min 2 ditambah QB itu adalah min 5, berarti di sini kita tulis minnya saja karena plus dikali min adalah min. Berarti di sini min 5 kali 10 pangkat min 6 per RDB itu berarti sama dengan yang tadi kita cari, itu adalah 10 pangkat min 1 ditambah QC-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 6 per RDC, berarti RDC-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat min 2. VD sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali, kita bagi langsung ya, 4 dibagi 8 itu adalah 0,5 dikali 10 pangkat min 2 dibawa naik menjadi plus 2, 6, min 6 ditambah 2 berarti min 4 dikurangi 5 dibagi 1 itu jelas adalah 5 dikali 10 pangkat min 1 dibawa naik akan menjadi 10 pangkat 1 dikurangi 6, 10 pangkat min 5. Terus 3 dibagi 6 berarti di sini adalah setengah juga dikali min 2 dibawa naik lagi plus 2 berarti di sini adalah min 4. Nah, di sini kita lihat di sini ada min 5, di sini ada pangkat min 4, berarti tidak bisa dijumlahkan. Untuk mempermudah kita agar bisa menjumlahkan, pangkatnya harus sama, ya kan? Berarti kita masukkan saja di sini 10 kali 10 pangkat min 2-nya saja di sini ya. Berarti di sini kita ganti 10 kali 10 pangkat min 2. Sehingga 5 dibagi 10 itu adalah 0,5, berarti di sini akan menjadi min 0,5. Ini akan pangkatnya menjadi 4. Gitu ya. Jadi untuk mempermudah kalian menghitung, ini berarti 4. Berarti VD sekarang 9 kali 10 pangkat 9. Nah, karena pangkatnya sudah sama-sama min 4, berarti sudah bisa kita jumlahkan angka depannya. 0,5 dikurangi 0,5, 0. Ditambah 0,5 berarti 0,5. Kali 10 pangkat min 4. VD sama dengan 9 dikali 0,5 sama dengan 9 kali setengah itu adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 dikurangi 4 berarti 5. Satuan dari V itu adalah volt. Demikianlah materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan kalau dirasa bermanfaat silahkan di like dan di share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Tes Ananda, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng agar mengetahui postingan-postingan Tes Ananda berikutnya. Dadah.